Halo teman-teman, dukung J2 Project 18 menuju 1000 subscriber agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten yang menarik dan tentu saja bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara konfigurasi bridging mikrotik di VirtualBox. Sebelum kita lanjut ke videonya, yuk sama-sama kita bangun channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik seputar channel ini. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti channel ini dengan sangat baik, dan terima kasih juga atas dukungannya selama ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa untuk terus dukung saya sampai di 1000 subscriber dulu, karena nanti di 1000 subscriber saya akan mengadakan giveaway. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update nih info menarik seputar channel saya. Dan tombol like-nya ditekan juga. Kalau menarik dan bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu fitur yang ada di router mikrotik, yaitu bridging. Jadi kalau misalkan saya kasih sedikit gambaran apa sih itu bridging. Jadi bridging itu kita bisa menggabungkan beberapa interface yang ada pada router mikrotik seolah-olah dalam sebuah jaringan atau dalam satu segmen. Misalkan router mikrotik itu ada 3 port, ada Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Nah, Ether 1, Ether 2, Ether 3 itu kan memiliki segmen yang berbeda, dan dengan teknik bridging ini kita bisa membuat seolah-olah si Ether 1, Ether 2, Ether 3 ini dalam satu jaringan yang sama. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, karena kita ini menggunakan software virtual machine yaitu VirtualBox, jadi mungkin di sini teman-teman harus menambah 2 virtual machine lagi, yaitu ada mikrotik dan ada XP lagi sebagai kliennya. Jadi nanti ada 2 mikrotik dan ada 2 klien. Oke, sebelum kita lanjut ke konfigurasinya, saya akan jelaskan mengenai topologinya. Nah, untuk topologinya sendiri, di sini saya gambarkan di pen ya. Semoga tidak mengurangi penjelasan dan teman-teman bisa menerima atau bisa mengerti dari penjelasan saya melalui gambar dan penjelasan secara lisan dari saya. Jadi, kalau misalkan teman-teman yang sudah lakukan kemarin itu kan dari konfigurasi dasar mikrotik part 1 di VirtualBox ya. Videonya di atas kalau yang belum tahunya atau belum coba. Jadi kalian kan dapat internet itu kan dari handphone kalian, lalu kalian tethering ke laptop kalian. Nanti dari laptop kalian itu di-share ke adapter host only. Nah, si adapter host only ini digunakan sebagai pusat atau sebagai sumber internet nih untuk mikrotik kita yang ada di virtual machine di VirtualBox tersebut. Jadi nanti setelah masuk ke mikrotik, nanti si mikrotik itu menggunakan gateway itu dari IP adapter si host only. Nah, kalau yang di konfigurasi mikrotik dasar part 1 itu kan kalian cuman di yang saya tanda panah hijau ya, dari internet, handphone, laptop, mikrotik sampai ke klien 1 XP-nya. Mulai konfigurasi part 1, part 2, lalu ada hotspot login, lalu ada firewall, dan itu masih menggunakan topologi yang mirip-mirip sama. Nah, sekarang kita ada tambahan lagi yang dimana nanti kita ada tambahan virtual machine yang ketiga, yaitu sebagai mikrotik kedua. Mikrotik pertama ini yang kita pertama dari kemarin ya, yang kalau teman-teman mengikuti dari awal silahkan ikutin ya. Kalau yang belum silahkan diikutin. Kalau yang sudah mengikuti ya berarti kalian tinggal lanjut ke video ini. Kalau yang belum konfigurasi mikrotik dasar part 2, videonya ada di atas. Kalau yang belum setting hotspot login juga videonya ada di atas. Dan kalau yang belum blog situs juga videonya ada di atas. Jadi silakan kalian ikuti dulu video-video sebelumnya sebelum kalian masuk ke video ini, biar kalian benar-benar paham dan benar-benar bisa mengimplementasikan materi yang saya sampaikan seputar mikrotik ini.
Oke, setelah kita tambahkan MikroTik yang kedua ini sebagai virtual machine yang ketiga, kita juga menambahkan virtual machine keempat, yaitu si XP sebagai kliennya. Nanti kita akan melakukan setting di VirtualBox-nya. Jadi seolah-olah itu kita memiliki 4 device. Ada MikroTik 1, MikroTik 2, klien 1 dan klien 2. Tapi kita hanya dengan menggunakan satu buah laptop dan bantuan si VirtualBox. Jadi di sini nanti saya akan berbagi bagaimana sih caranya biar kita bisa mempraktekkan si bridging ini, fitur bridge yang ada di MikroTik Router OS itu hanya dengan satu buah laptop dan menggunakan VirtualBox. Jadi buat teman-teman yang belum memiliki perangkat router, ya kalian bisa belajar dulu nih melalui video ini. Ini sangat saya rekomendasikan sebelum nanti teman-teman bisa membeli routernya dan bisa mempraktikkannya secara langsung atau real di lapangannya nanti ya, karena nggak mungkin dong di lapangan kalian pakainya VirtualBox gitu kan. Oke, lanjut. Jadi nanti antara MikroTik 1 dan MikroTik 2 ini dia terhubungnya menggunakan Ether 3. Kalau kemarin kan kalian MikroTik 1-nya ini terhubung ke laptop itu, ke internet itu menggunakan Ether 1 ya, yang sudah dirubah nama interface-nya itu menjadi public, betul ya. Lalu Ether 2-nya dirubah menjadi lokal, itu ke kliennya XP yang ada di sini. Nah, selanjutnya nanti kalian sebelum menjalankan si MikroTik dan XP yang pertama itu, kalian harus setting adapternya. Saya akan praktekkan nanti di konfigurasinya. Sekarang saya jelaskan dulu topologinya. Nah, kita akan menambahkan Ether 3, yang dimana Ether 3 ini kita fungsikan untuk sebagai jalur menuju MikroTik 2. Di sini saya tandai dengan tanda panah berwarna orange. Jadi Ether 3 itu nanti kita akan kasih nama mungkin bridge Ether 2 seperti itu teman-teman. Sampai di MikroTik ini sudah selesai, kita lanjut ke MikroTik 2. Nanti si MikroTik 2 ini kita memerlukan dua interface saja. Interface pertama itu kita fungsikan sebagai bridge atau sebagai penghubung ke MikroTik 1. Jadi nanti namanya mungkin bridge R1. Terus yang Ether 2-nya kita rubah menjadi lokal 2. Nanti si lokal 2 ini menghubungkan ke klien kedua si XB-nya. Endingnya setelah kita melakukan konfigurasi bridge antara klien 1, klien 2, klien 1 ke MikroTik 2 itu bisa saling ping atau saling terkoneksi. Begitu juga sebaliknya, MikroTik 2 bisa ke klien 1, MikroTik 2 bisa ke MikroTik 1, klien 2 bisa ke MikroTik 1, klien 2 bisa ke klien 1. Setelah itu nanti si MikroTik 2 dan klien 1 ini bisa mengakses internet, tapi dia tidak langsung. Dia melalui koneksi yang diberikan oleh atau koneksi yang ada di MikroTik 1. Jadi sampai di situ teman-teman. Jadi sampai nanti endingnya si klien 2 dan MikroTik 2 ini bisa mengakses internet juga. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan topologinya. Silakan kalau misalkan masih ada yang dibingungkan atau ditanyakan, kalian bisa tanya melalui kolom komentar yang ada di bawah. Silakan tanya aja bebas dan gratis. Tentu saja dengan bertanya, saya juga semakin bisa menambah wawasan saya lagi gitu. Kalau misalkan ada yang saya belum tahu, saya berarti belajar lagi gitu kan. Biar setelah saya belajar, saya bisa sharing ke teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan takut, jangan ragu untuk bertanya. Karena dengan kalian bertanya, maka akan membuat saya itu semakin bersemangat lagi, semakin terpacu lagi untuk belajar lagi gitu teman-teman. Dan tentu saja kalau misalkan teman-teman nggak mau ketinggalan info-info seputar channel saya ini, materi-materinya kalian tekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Subscribe itu berlangganan gratis banget gitu teman-teman. Jadi nggak ada yang bayar ya, gratis gitu. Dengan subscribe aja kalian bisa mendapatkan ilmu yang gratis. Jadi tunggu apa lagi gitu? Kenapa kalian ragu untuk nggak subscribe? Seperti itu teman-teman. Oke ya, kita lanjut saja ke konfigurasinya. Ini saya minimize saja. Sekarang kita akan membuka VirtualBox-nya. Nah, untuk VirtualBox-nya ini kalau misalnya teman-teman ada yang kelupaan lagi bagaimana sih cara melakukan instalasi instalasi XP dan MikroTik-nya, silakan teman-teman lihat di video di atas. Instalasi MikroTik
dan Windows XP di VirtualBox. Silahkan ditonton dulu ya. Nah, sekarang saya sudah punya 4 buah virtual machine, yaitu yang kemarin, MikroTik Router OS dan XP. Lalu saya kasih tambah lagi Windows XP dan MikroTik Router OS 2. Ini namanya harus berbeda ya teman-teman ya. Dan teman-teman nggak harus sama dengan seperti yang saya di sini. Teman-teman bebas. Yang penting teman-teman tahu, oh MikroTik Router OS itu berarti dia MikroTik yang pertama. MikroTik Router OS 2 berarti MikroTik yang kedua. XP berarti dia client 1, Windows XP ada Windows-nya, berarti dia client 2. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalian tinggal lakukan setting tambahan di MikroTik Router OS-nya sebelum dijalankan ya, sebelum di start. Jadi jangan start dulu. Biasanya teman-teman tuh ada yang posisinya dia nggak power off, nggak dalam keadaan mati. Jadi itu yang buat kalian nggak bisa setting di virtual box-nya. Jadi jangan di running dulu ya teman-teman ya. Kalau udah running berarti harus dimatikan. Dan dimatikannya jangan langsung disilang, karena nanti kadang-kadang bisa membuat crash atau kerusakan pada sistem di VirtualBox nih. Kalian harus matikan sesuai dengan prosedur. Berarti kalau di MikroTik ya kalian ketik aja sistem shutdown, nanti pilih ya, nanti dia akan men-shutdown. Kalau bisa di XP ya seperti biasa, ke start nanti pilih shutdown. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke settingnya, MikroTik Router OS. Kita ke setting, lalu kita pilih, yang lainnya nggak usah dirubah, kita pilih ke network aja. Untuk adapter 1 ini, seperti kemarin, nggak usah diubah di host only adapter ya. Adapter 2 juga sama, di internal network. Nah, di adapter 3, ini yang paling penting adalah, name-nya di sini kita tambahkan 2. Jadi, tujuannya apa? Untuk membedakan antara inet yang adapter 2 ini yang ke si client 1. Nah, ini inet ini adalah nanti menghubungkan antara MikroTik 1 ke MikroTik 2. Saya lihat di gambarnya ya. Jadi nanti di MikroTik 1 itu yang internal net yang biasa yang nggak ada satunya itu dia terhubungnya ke client 1. Nanti inet yang kedua itu dia terhubungnya ke MikroTik 2, seperti itu teman-teman ya gambarannya. Mudah sekali bukan? Jangan sampai keliru ya. Boleh nggak diganti? Nggak 2 gitu ya, terserah, yang penting harus sama. Jadi nanti di MikroTiknya, di MikroTik yang keduanya, ketika teman-teman setting adapter 1 itu namanya harus sama dengan yang ini. Kita lanjut ya. Kita setting di MikroTik Router OS kedua, yang router pertama sudah beres, kita router 2. Untuk networknya, di adapter 1 kita settingnya internal network. Untuk name-nya itu innet 2. Sama seperti yang tadi di router 1 di adapter 3. Karena mereka terhubungnya, di sini saya settingnya itu via adapter 3 kalau di router 1. Kalau di router 2 via adapter 1. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, di adapter 2-nya kita pilih internal network lagi. Tapi internal network di sini itu harus berbeda juga teman-teman, karena internal network di sini tuh yang menghubungkan antara MikroTik 2 ke client 2 yang di sini nih. Dia menggunakan internal network 3. Jadi berbeda teman-teman. Nah, itu yang saya bilang berbeda interface. Jadi nanti berbeda interface ini kita bisa jadikan satu dengan teknik bridging. Seperti itu teman-teman. Oke ya, kita oke. Selanjutnya kita akan setting XP-nya. Ini XP yang kedua ya. XP yang kedua kita akan setting di network-nya. Cukup di adapter 1 saja, kita pilih internal network. Dan di name-nya kita pilih innet 3. Seperti itu teman-teman. Oke, sudah beres untuk setting-setting di VirtualBox-nya. Sudah jelas kan? Oke, kita akan running nih 4-4-nya sekaligus dalam waktu bersamaan. Jadi mungkin buat teman-teman yang laptopnya speknya agak kurang, maksudnya misalkan terlalu ngepas banget gitu ya, diharapkan untuk tidak buka aplikasi-aplikasi lain gitu, karena takutnya nanti terlalu berat kasih laptopnya. Jadi ditutup yang tidak perlu, hanya kalian fokus di VirtualBox-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau sambil melihat video saya di YouTube, kalian bisa bukanya via smartphone saja, seperti itu teman-teman. Jadi smartphone-nya untuk video YouTube saya,
laptopnya kalian fokuskan untuk prakteknya. Dan diingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik seputar channel ini. Terima kasih. Jadi jangan di skip-skip ya teman-teman ya untuk videonya, karena nanti kalian takutnya ada step yang terlewat, kalian nanti di endingnya itu tidak berhasil untuk konfigurasi. Jadi tonton dari awal sampai habis. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah menjalankan 4 virtual mesin secara bersamaan. Ada MikroTik 1, ada MikroTik 2, ada XP1 dan XP2. Nah sekarang kita akan mulai konfigurasi dari MikroTik 1. Nah seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, kalau kita sekarang menggunakan konfigurasi itu via Winbox saja. Jadi untuk virtual mesin MikroTik 1 dan MikroTik 2 ini kita abaikan aja, tapi biarkan mereka tetap running seperti itu teman-teman, jangan malah dimatikan. Jadi ibaratnya itu ya itu si perangkat routernya gitu, mereka harus dalam keadaan nyala atau on. Nah sekarang kita akan masuk menggunakan Winbox, tapi sebelum kita masuk ke Winbox-nya, kita harus login terlebih dahulu teman-teman, karena si MikroTik 1 itu kan untuk kliennya atau untuk di IP lokalnya, si XP ini kan pakai hotspot login, jadi kita harus masuk ke jaringannya dulu teman-teman. Kita nggak bisa langsung masuk ke Winbox-nya, pasti nanti connection refuse bacaannya. Nah kita pakai yang kemarin ya, Jordi 123. Nah posisi sudah login, ini kita close aja, kita lakukan ping ke Google ya. Seperti biasa kita cek kondisi koneksinya dulu. Oke, sudah bisa terkoneksi. Sekarang kita buka Winbox-nya. Nah, buka Winbox. Kalau misalnya teman-teman mungkin di sini ada yang nanti mengalami ketika sudah bisa koneksi tapi pas mau masukin IP-nya itu bermasalah. Nah, biasanya itu mungkin perangkat atau si virtual machine MikroTiknya itu belum benar-benar 100% ready gitu. Jadi kalian tunggu aja, kalian tinggal rebooting aja MikroTik yang ada di virtual mesinnya seperti itu teman-teman, yang si MikroTik 1. Nah kalian bisa klik di titik 3 ini adalah IP network yang terdeteksi di jaringan yang ada di XP ini ya, XP1. Nah ini ada MAC address, ada IP address. Nah kalian selain bisa login menggunakan IP address seperti ini, kalian juga bisa menggunakan MAC address. Jadi kalau bisa lewat IP lagi nggak bisa, kalian bisa MAC address titik 3, lalu kalian nanti di sini klik yang MAC address, nanti kalian connect. Seperti itu teman-teman ya. Bedanya kadang kalau kita menggunakan MAC address pada router asing itu kadang nggak stabil teman-teman, suka logout sendiri. Jadi kalian lebih stabil itu biasanya kita menggunakannya ya menggunakan IP gitu. Ya kita pakai IP aja, kita connect. Nah kan seperti ini nih, bermasalah kan. Nah bisa lagi ya, tadi lupa ditambahin portnya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk yang pertama kita akan merubah nama interface-nya. Nah ini sudah berubah ya, di sini saya udah lakukan konfigurasi. Jadi kalau kalian kan sebelumnya kan di sininya Ether 1 ya, sorry Ether 3 atau Ether 1 lah biasanya, karena kan kita sudah rubah nih di lokal di pabrik. Nah kalian rubah menjadi bridge ke router 2, bridge ke router 2 seperti ini teman-teman. Untuk yang lainnya dibiarkan saja default, kalian cuma apply lalu oke, seperti ini teman-teman. Setelah kita rubah interface-nya, kita harus memberikan IP address. Caranya di menu IP lalu address. Nah pada Ether yang bridge ke router 2, kita kasih IP-nya ini harus satu kelas dengan jaringan yang lokal. Yang lokal ini berarti yang dari R1 ke XP1. Kenapa harus lokal ya? Karena si bridge ini dia
bukan routing ya teman-teman. Jadi kita berbeda nih, bridging dengan routing itu berbeda. Kalau routing itu kan kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda gitu. Nah kalau bridging ini menghubungkannya dua interface yang berbeda menjadi satu. Jadi dia harus tetap dalam satu kelas yang sama. Kita hanya menggabungkan interface-nya saja seperti itu teman-teman. Jadi harus tetap satu kelas. Nah kita kasih aja IP. Di sini saya pakainya 10.10.10.10.2/24 ya. Nanti networknya jadi harus tetap satu network teman-teman, dalam satu network, nggak bisa berbeda network. Lalu apply di OK. Setelah sudah, kita lanjut ke konfigurasi yang XP2. Jadi kita belum masuk ke bridging ya, kita baru persiapan awal dulu. Kita harus kasih IP dulu. Nah di IP PC-nya ini masih belum ada internet nih. Masih kosong ya. Tuh. Masih kosong. Nah, di sini kita kasih IP dulu deh untuk kliennya. Kita kasih IP-nya static ya. Kasihnya satu network ya, berarti 10 10 10. Di sini saya kasihnya 200. Jadi untuk kliennya ini subnetnya 255 255.0. Gateway-nya 10 10 10. Di sini saya nanti akan pakainya 4. Jadi untuk Ether 2 yang ada di MikroTik 2 itu kan terhubung ke XP2 yang sekarang kita sedang konfigurasi IP-nya. Nah, IP si Ether 2 MikroTik 2 itu nanti saya akan kasih IP-nya itu 10.10.10.4 dan dijadikan sebagai gateway untuk si klien ini. DNS-nya sama 10 10 10 4. Seperti itu teman-teman. Atau teman-teman menambah juga DNS Google-nya di sini buat backup, nggak apa-apa. Oke, kita oke. Nah, sekarang kita akan config si MikroTik-nya. Kita lihat di network-nya. Di sini belum ada IP-nya teman-teman. Jadi kalian tinggal cari aja di network-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin kan waktu di konfigurasi MikroTik part 1 kan posisinya itu sudah dikasih IP ya untuk Ether yang ke kliennya. Karena kalian setting dari routernya. Kalau sekarang kan kalian mau settingnya itu dari si kliennya. Jadi belum ada IP tuh, masih kosong. Kalau kalian beli router baru ya masih kosong seperti ini. Kita masuk via MAC address. Admin passwordnya kosong, ini kita oke aja. Nah sekarang kita akan memberikan IP si MikroTik-nya. Kita pergi ke menu IP ya. Sebelum ke menu IP kita rubah dulu ya interface-nya. Kita untuk interface Ether 1-nya kita ada dua ya, tadi udah setting ya. Ether 1 kita rubah namanya menjadi bridge ke R1. Ke router 1 maksudnya. Kita oke. Ether 2 kita rubah menjadi lokal 2. Seperti itu teman-teman. Biar gampang dalam manajemen jaringannya. Jadi yang penting juga sebagai seorang network administrator kita harus membuat pemetaan IP, interface dan lain sebagainya biar ketika ada trouble kita bisa mudah untuk menanganinya. Selanjutnya kita ke IP address. Kita berikan IP untuk si bridge ke R1-nya dulu, berarti 10 10 10.3 24. Kita apply. Networknya sama ya, 10.10.0. Oke. Lalu kita kasih IP address Ether 2 lokal 2 nya 10 10 10 2 4 ya. Tadi kita mau bikin 4. Ininya interface-nya jangan lupa diganti lokal 2. Apply, oke. Oke, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan coba ping teman-teman ya. Kita dari routernya dulu kita ping ke router yang sebelah, router 1. IP-nya berarti tadi 2 ya. Ping 10 10 10 2. Nah, dia sudah bisa teman-teman.
karena dia saling terhubung ya. Ibaratnya kalau kita lihat di Paint, antara MikroTik 1 dan MikroTik 2 ini dia saling terhubung, jadi otomatis dia udah bisa tanpa bridge. Nah, sekarang kita coba ping ke kliennya nih. Jadi dari MikroTik 2 ke klien 1. Berarti IP-nya berapa ya? Bentar, kita harus cek dulu nih teman-teman. IP si klien 1 ini ya. Karena kan dia IP-nya dynamic teman-teman. Kita pakai if config aja deh. cmd if config IP config. Nah, dia IP-nya 254. Karena dia kan di settingnya DHCP ya. DHCP itu dari si hostnya. Plus 254. Kita coba ping dari sini. Ping 10 254. Nah, dia masih timeout atau host unreachable. Jadi karena dia berbeda interface teman-teman. Nah, sekarang kita akan menggunakan teknik bridging pada router MikroTik agar bisa saling terhubung walau berbeda interface. Seperti itu teman-teman. Ini kita close dulu. Kita akan membuat bridge. Oke, kita mulai dari yang si XP2 dan router 2-nya dulu deh. Kita pergi ke menu bridge ya, ada di bawah interface dan wireless. Kita bridge, kita klik tanda plus, lalu kita kasih nama di sini bridge ke R2, namanya itu aja deh. Kita apply, lalu oke. Selanjutnya, setelah kita membuat bridge, kita harus menambahkan port. Port mana aja nih yang masuk ke bridge ini? Bridge-nya ini kita masukkan si bit ke R1. Lalu kita harus menambahkan juga lokalnya. Nah, nanti setelah kita tambahkan di sini di interface, maka akan muncul. Sorry nih. Ini berarti bukan bridge R2. Ini bridge 2 aja deh, kita kasih namanya bridge 2 aja. Jadi interface, nah ini bridge 2 ini ya akan ada tuh, udah mulai ada trafficnya. Sekarang kita coba melakukan ping. Tadi berapa? Ping 254 ya. Ini ke kliennya. Masih belum bisa teman-teman. Kenapa? Karena kita belum setting bridge-nya di router 1 dan klien 1. Nah, untuk klien kita juga nih, kalau ke MikroTik udah bisa teman-teman. Kenapa bisanya? Karena kita sudah membuat bridge, sudah membuat jembatan antara interface Ether 1 dan Ether 2 yang ada di router 2 menjadi satu interface, menjadi satu segmen, sehingga si klien 2 yang ada di MikroTik 2 ini bisa terkoneksi ke MikroTik 1. Coba kalau kita matikan bridge-nya ya. Ini kita sambil pantau di sini. Kita bridge-nya kita matikan. Kita disable dulu. Jangan di close, kita disable dulu. Lalu kita tekan sini. Nah, dia nggak bisa teman-teman. Dia time out ya. Tapi setelah kita nyalakan kembali, nah dia akan replay lagi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi bridge itu ya jembatan, menjembatani. Nah, selanjutnya kita akan setting di ininya, si XP yang pertama. Ini juga kita coba nge-ping ya. Ping ke MikroTik 3. Oke, dia masih belum bisa ya. Lalu kita coba ping lagi. Ping ke kliennya 10 200. Ke klien 2 masih belum bisa ya teman-teman ya.
Sambil terus di ping, kita tinggalkan dulu, kita buat bridge-nya teman-teman. Sama kayak yang tadi, kita pergi ke bridge, lalu di bridge-nya kita plus, kita buat di sini bridge 1, lalu apply dan OK. Nah, sudah beres, lalu kita di port-nya kita tambahkan untuk bridge ke router 2, dan kita tambahkan untuk yang jaringan lokalnya. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita lihat sudah bisa ya. Kita dari kliennya si XP yang ada di sini, ini sudah bisa connect ke sini. Begitu juga yang klien tadi sudah bisa connect ke sini. Tapi antara masing-masing klien ini belum bisa connect. Tapi setelah kita lakukan konfigurasi 2 bridging, maka mereka akan bisa saling connect. Nah, ini sudah connect. Ini yang dari XP ya, yang dari kliennya ke router MikroTik kedua bisa reply, dari klien 1 ke klien 2 juga sudah bisa reply. Nah, sekarang kita cek di klien yang ada di router 2. Nah, dia sudah bisa nge-ping ke MikroTik pertama. Sekarang kita coba ping ke kliennya. Ping 10 10 10 254. Sorry, 254 step. Nah, sudah bisa ya. Jadi, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk konfigurasi bridgingnya ini sudah berjalan. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi tambahan agar si MikroTik 2 dan si klien 2 ini bisa terkoneksi ke internet. Nah, sebelumnya kita harus cek dulu. Kita coba ping ke Google ya. Ping google.com. Ini si MikroTiknya dulu. Nah, ketika ping google.com, maka dia could not get answer from DNS server. Kenapa? Karena kita baru setting-setting address aja kan dan bridge gitu. Kita belum setting firewall dan lain sebagainya. Sekarang kita akan setting firewall. Kita pakai skip aja IP, firewall, NAT, add chain, source NAT, terus out interface-nya kita pilihnya berarti bridge. Bukan out interface-nya berarti, bentar, kita cek di sini. Bridge 2 ya. Out interface-nya bridge 2, lalu action-nya kita pilih masquerade. Lalu kita setting DNS juga, DNS set server. Kita pakai IP Google aja 888,8844. Benar ya. Allow remote-nya kita pilih yes. Lalu kita ping Google lagi. Masih belum bisa. Kenapa? Coba kita di firewall net print. Udah bener ya, coba kita ganti IP DNS-nya. Ini aja. IP yang pas only 2 168 137 188. Coba kita cek dulu ya. Ini belum bisa nih. Jangan-jangan yang dari MikroTik 1 ini juga nggak bisa ke Google lagi. Ping google.com. Bisa ya. Kenapa nih teman-teman? Nggak bisa ya. Kita cek. Jangan panik. Apa saya ada yang lupa setting? Bisa udah. Firewall NAT
IP firewall NAT print. Oke, IP firewall NAT add chain action spirit out interface switch ke R1 root to host. Oh iya teman-teman, aduh sorry, kita belum setting routingnya, kita belum setting gateway-nya teman-teman. Si router ini belum ada gateway-nya, kita setting gateway dulu. Root add gateway, berarti gateway-nya 10, kita pakai gateway mana ya, 10 aja, titik 10.2. Nah sekarang kita tunggu juga lagi. Nah sudah bisa ya teman-teman ya. Jadi kita tadi lupa untuk setting gateway-nya. Kita bisa pakai gateway-nya itu gateway si ini nih teman-teman, si MikroTik 1. Karena dari MikroTik 2 ke MikroTik 1 itu via Ether 3 yang tadi yang kita rubah namain di bridge ke R2, IP-nya itu 10.10.2. Dan dia sudah bisa ping Google. Sekarang kita coba kliennya, ping google.com. Sudah bisa juga teman-teman, sudah bisa internetan. Kita bisa internetan di sini. Oke teman-teman, sekarang kita lakukan uji coba untuk akses internetnya. Sudah bisa ngeping ya. Kita coba ke YouTube. Kita masuk ke YouTube. Nggak bisa ya, karena kalian kan kemarin sudah lakukan blok situs ya. Jadi kita nggak bisa akses YouTube nih gitu, karena kita blok situs di si yang blok situs yang ada di MikroTik 1, ya kan bener ya. Kemarin kan di sini kan di IP firewall. Nah blok situsnya nih kan ada di sini kan. Nah ini kita matikan dulu teman-teman, kita disable dulu, lalu kita kesini lagi, kita buka YouTube. Nah bisa kan. Nah ini sudah minta update, abaikan dulu aja. Nah sekarang kita buka ke YouTube ya. Nah ini ada channel saya, channel YouTube saya. Oke, jadi teman-teman itu aja untuk di video ini ya, konfigurasi bridging MikroTik di VirtualBox. Jadi selamat mencoba untuk konfigurasinya dan semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik. Dan di sini ada tombol subscribe-nya, silakan diklik ya. Jadi saya ulangi lagi, yuk kita sama-sama bangun channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik seputar channel ini. Oke, itu aja, sampai bertemu di video-video berikutnya. See you!